Hello guys, welcome to my YouTube channel Yuki Diraga. Subjek dan kata kerja bisa dibalik dalam berbagai situasi dalam bahasa Inggris. Subjek dan kata kerja yang dibalik emang paling sering muncul dalam pembentukan pertanyaan. Untuk membentuk pertanyaan dengan helping verb seperti be, have, can, could, will, would, dan lain sebagainya, subjek dan helping verb biasanya dibalik guys. Nah, untuk membuat sebuah pertanyaan ketika tidak ada kata kerja bantu dalam kalimat, maka digunakanlah kata kerja bantu do. Ada banyak situasi dalam bahasa Inggris ketika subjek dan kata kerja dibalik, tetapi jika kalian ingat metode membalik subjek dan kata kerja ini, kalian pasti akan bisa menangani setiap situasinya guys. Nah, masalah yang paling umum terkait dengan inverted subject and verb pada tes TOEFL kerap terjadi dalam situasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan kata-kata pertanyaan seperti what, when, where, why, dan juga how. Kemudian setelah beberapa place expressions. Kemudian ada juga setelah negative expression. Kemudian juga terkait dengan conditional dan juga setelah comparisons. Tapi dalam video ini kita akan fokus kepada 3 case dulu ya guys ya. Ada beberapa kebingungan tentang kapan harus membalikkan subjek dan kata kerja setelah kata-kata pertanyaan seperti what, when, where, why, dan juga how. Kata-kata ini dapat memiliki dua fungsi yang sangat berbeda dalam sebuah kalimat. Pertama, mereka dapat mengajukan pertanyaan, dan dalam hal ini subjek dan kata kerja yang mengikutinya bisa dibalik. Kemudian juga kata-kata ini dapat menggabungkan dua klausa, dan dalam hal ini subjek dan kata kerjanya yang mengikutinya tidak dibalik. Dalam masing-masing contoh ini ada dua klausa yang digabungkan dengan kata tanya. Perhatikan ya guys ya bahwa subjek dan kata kerja yang mengikuti kata tanya seperti what, when, dan juga where tidak dibalik dalam kasus ini. Nah, contoh berikut menunjukkan bagaimana pola kalimat ini bisa saja diuji dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL. Dalam contoh ini, kata tanya why digunakan untuk menghubungkan kedua klausa. Sehingga subjek dan kata kerja yang diperlukan setelah penghubung ini bukanlah pertanyaan. Jadi subjek dan kata kerja tidak boleh kalian balik guys. Oleh karena itu, jawaban terbaik di sini adalah jawaban C. Nah, kemudian bagian berikut menguraikan pola kata pertanyaan beserta kalimatnya. Jadi ketika kata tanya menunjukkan sebuah pertanyaan, subjek dan kata kerjanya harus kalian balik. Tapi ketika kata tanya menghubungkan dua klausa, subjek dan kata kerja yang mengikutinya tidak kalian balik guys. Catat ya. Well, now it is time for exercise. Jadi setiap kalimat berikut berisi kata tanya. Kalian lingkarilah kata tanya, kemudian garis bawahi subjek 1 kali dan kata kerja 2 kali. Kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya, 2 soal sudah dijawab. Yuk sama-sama kita review. Number 1, pada klausa pertama terdapat subjek the phone company dan juga verb is. When yang dilingkari tersebut adalah question word-nya. Kemudian di klausa kedua terdapat subjek many students, tapi posisi verbnya terbalik. Makanya kalimat ini salah. Seharusnya subjek the new directories diikuti oleh will be ready. And then number 2, pada klausa pertama terdapat subjek the professor dan juga verb does not understand. Why yang dilingkari adalah question word-nya. Kemudian di klausa kedua terdapat subjek many students dan juga verb did. Strukturnya sudah benar ya guys ya. So the answer is correct. Well, now it is your turn to finish number 3 to number 10. Invert the subject and verb with place expression. Nah, subjek dan kata kerja terkadang dibalik dalam bahasa Inggris setelah munculnya place expression. Hal ini dapat terjadi dengan satu kata yang mengungkapkan tempat seperti here, there, atau nowhere. Nah, dalam contoh pertama, place expression here menyebabkan subjek book berada setelah kata kerja is. Dalam contoh kedua, place expression there menyebabkan subjek he berada setelah kata kerja are. Kemudian dalam contoh terakhir, place expression nowhere menyebabkan subjek I berada setelah kata kerja have. Subjek dan kata kerja ternyata juga dapat dibalik setelah prepositional phrase yang mengungkapkan tempat. Dalam contoh pertama, frasa preposisi tempat in the closet menyebabkan subjek clothes berada setelah kata kerja are.
Kemudian dalam contoh kedua, frase preposisi tempat around the corner menyebabkan subjek house berada setelah kata kerja is. Nah, dalam contoh terakhir, frase preposisi tempat beyond the mountains menyebabkan subjek town berada setelah kata kerja lies. Jadi penting ya guys ya, dan emang agak sulit sih untuk memahami bahwa subjek dan kata kerja akan dibalik setelah place expression di awal kalimat, hanya jika ekspresi tempat diperlukan untuk melengkapi kalimat. So guys, please pelajarilah contoh-contoh berikut. Nah, dalam contoh pertama, subjek birds dan kata kerja are dibalik karena place expression in the forest diperlukan untuk melengkapi many exotic birds are. Kemudian pada contoh kedua, subjek I dan kata kerja walk tidak dibalik ya, karena I walk for many hours tidak lengkap tanpa place expression in the forest. Oleh karena itu, place expressions tidak diperlukan untuk melengkapi kalimat. Contoh berikut menunjukkan bagaimana pola kalimat ini bisa saja diuji dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL guys. Contoh ini dimulai dengan place expression on the second level of the parking lot yang terdiri dari dua frasa seperti on the second level dan juga of the parking lot. Kalimat ini membutuhkan subjek dan kata kerja untuk melengkapinya. Dan dua jawaban yang berisi subjek stalls dan kata kerja are adalah jawaban C dan juga D. Subjek dan kata kerja harus dibalik karena place expression-nya diperlukan untuk menyelesaikan gagasan some empty stalls are. Oleh karena itu, jawaban terbaik di sini adalah jawaban D. Kemudian bagian berikut menguraikan pola kalimat yang digunakan dengan place expressions guys. Jadi ketika place expression berada di depan kalimat, itu diperlukan untuk melengkapi kalimat. Maka dari itu subjek dan kata kerja yang mengikutinya dibalik. Sementara jika place expression berada di depan kalimat yang berisi informasi tambahan yang tidak diperlukan untuk melengkapi kalimat, maka subjek dan kata kerja yang mengikutinya tidak dibalik. It's time for exercise again. Nah, setiap kalimat berikut berisi place expressions di awal kalimat. Jadi kalian lingkarilah place expressions-nya, kemudian perhatikan klausa yang mengikuti place expressions dan garis bawahi subjek 1 kali dan kata kerja 2 kali. Kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Nah, sebelum kalian selesaikan seluruh soal, yuk kita review 2 soal yang sudah terselesaikan guys. Number 1, in front of the house yang dilingkari itu merupakan place expressions-nya ya. Kemudian were merupakan verb untuk subject some giant trees. So number 1 is correct. And then number 2, there yang dilingkari merupakan place expressions-nya. Tapi posisi subjek dan verb terbalik yang menyebabkan nomor 2 ini salah guys. Seharusnya adalah there is a big house on the corner. Sisanya selesaikan ya guys ya. Invert the subject and verb with negatives. Subjek dan kata kerja juga dapat dibalik setelah negatif tertentu dan ekspresi sejenisnya. Jadi ketika ekspresi no, not, ataupun never muncul di awal kalimat, maka subjek dan kata kerjanya dibalik. Kalian bisa lihat ya guys ya, pada contoh pertama, ekspresi negatif not once menyebabkan subjek I muncul setelah kata kerja bantu did. Dalam contoh kedua, kata negatif never menyebabkan subjek Mr. Jones muncul setelah kata kerja bantu has. Kemudian dalam contoh terakhir, ekspresi negatif at no time menyebabkan subjek women muncul setelah kata kerja bantu can. Jadi kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris seperti hardly, barely, scarcely, dan juga only bertindak layaknya negatif. Jadi guys, jika salah satu kata ini muncul di awal kalimat, maka subjek dan kata kerjanya juga dibalik. Dalam contoh pertama, ungkapan almost negatif hardly ever menyebabkan subjek muncul setelah kata kerja bantu does. Dalam contoh kedua, almost negatif only once menyebabkan subject manager muncul setelah kata kerja bantu did. Jadi saat ungkapan negatif muncul di depan subjek dan kata kerja di tengah kalimat, maka subjek dan kata kerjanya juga dibalik. Hal ini sering terjadi pada kata-kata negatif seperti neither dan juga nor. Dalam contoh pertama, kata negatif neither menyebabkan subjek Tom datang setelah kata kerja bantu does. Dalam contoh kedua, kata negatif nor menyebabkan subjek boss datang setelah kata kerja is. Nah, contoh berikut menunjukkan bagaimana pola kalimat ini bisa saja diuji dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL. Dalam contoh ini, kalian pastinya memperhatikan bahwa kalimat dimulai dengan kata negatif only, sehingga subjek dan kata kerja perlu dibalik. Jawaban D berisi subjek dan juga kata kerja yang dibalik dengan benar guys. Dengan kata kerja will, subjek printing presses, dan juga kata kerja utama be, maka dari itu jawaban D adalah jawaban terbaik.
Nah, bagian berikut menguraikan ungkapan negatif dan pola kalimat yang tepat kalian gunakan. Jadi, ketika ungkapan negatif muncul di depan subjek dan kata kerja di awal kalimat atau di tengah kalimat, maka subjek dan kata kerjanya dibalik. It is time for exercise. Latihan, latihan, dan latihan lagi ya guys ya. Jadi setiap kalimat berikut mengandung ungkapan negatif ataupun almost negatif, hampir negatif ya. Jadi lingkarilah ungkapan negatifnya, kemudian lihatlah klausa berikutnya dan garis bawahi subjek 1 kali dan kata kerja 2 kali. Kemudian kalian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Nah, as you see guys, 2 soal sudah terjawab. Yuk kita review dulu ya. Number 1, strukturnya masih salah. Yuk kita koreksi. Setelah negative expression never seharusnya diikuti oleh auxiliary verb did. Kemudian subject the boy dan juga verbnya ada root ya, diubah ke base form right. Never did the boy write to his sister. And then number 2, strukturnya itu benar ya guys ya. Yang dilingkari itu no one occasion merupakan negative expressions dan kemudian diikuti auxiliary verb did. Kemudian ada subject they dan juga action verbnya say. I'm done, now it is your turn to finish the rest. Well guys, those were the explanation of 3 skills related to sentences with inverted subjects and verbs. And then there will be 2 more skills that you have to comprehend concerning with this on the next video. So just wait up. Finally, I would like to thank you so much for watching. Thank you so much for joining my class. And I will see you next week. Wassalamualaikum. Bye.